warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliani Cahyati dengan NIM 2020 A1H035 dari kelas 2A PGSD Fakultas FKIP. Di sini saya akan membuat video simulasi. Video simulasi pertama tanpa siswa dan video simulasi kedua dengan siswa. Di video pertama ini saya akan membahas materi dari kelas 3 semester 2 dengan tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1 Aku Anggota Pramuka. Pramuka adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana yang disingkat menjadi Pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa yang suka berkarya. Lambang gerakan Pramuka yaitu tunas kelapa. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Di dalam Pramuka atau Praja Muda Karana, kita akan diajarkan bagaimana rasa solidaritas kita kepada teman yang sedang dalam kesusahan. Selain itu, dalam Pramuka kita diajarkan bagaimana cara membuat tenda, bermain tongkat, sandi, dan lainnya. Nah, kita diajarkan juga bagaimana dengan lambang negara kita. Contohnya di buku ini ya, buku kelas 3 semester 2 ya. Nah, sekian video simulasi dari saya, dan ya kita akan saksikan video simulasi kedua kita tentang permasalahan di lingkungan sosial. Perkenalkan, nama saya Apriliani Cahyati, biasa dipanggil April. Saya akan membagikan materi hari ini, yaitu masalah di lingkungan sosial. Saya akan membagikan materinya ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kalian tolong baca materinya, bacanya dalam hati aja ya. Ayo, silakan baca. Ayo baca. Oke, apa kalian udah selesai membacanya? Sudah. Oke, makasih. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu pengertian dari permasalahan di lingkungan sosial? Saya, Kak. Oke, silakan Rahmawati, silakan membacanya. Apa pengertian permasalahan di lingkungan sosial? Permasalahan di lingkungan sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketenteraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Oke, makasih. Betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Oke, udah. Saya akan menjelaskan beberapa faktor yang terjadi di dalam permasalahan lingkungan sosial. Pertama, faktor biologis, faktor ekonomi,
faktor budaya, dan faktor psikologi. Faktor ekonomi, contohnya masalah sosial, krisis global, dan PHK. Faktor budaya, contohnya kenakalan remaja 1, 2 konflik antar suku, 3 diskriminasi, 4 gender, dan 5 pernikahan dini. Dan faktor biologis yaitu faktor kerusakan makanan 1. Kalian dengar? Dengar. Yang kedua faktor kependudukan, dan yang ketiga faktor bagaimana cara mempertahankan diri, dan yang terakhir faktor kebutuhan akan lawan jenis. Faktor psikologi seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama. Nah, terus faktor-faktor yang menyebabkan bagaimana terjadinya kemiskinan. 1. Tingkat pendidikan yang masih rendah. 2. Masih terbatasnya lapangan pekerjaan. 3. Malas bekerja. 4. Beban hidup keluarga. 5. Keterbatasan sumber daya alam atau alam maupun modal. Nah, dengar ya, kakak akan jelasin lagi bagaimana cara pemerintahan dalam mengatasi permasalahan sosial. 1. Memberikan kartu akses. Yang kedua, memberi beras kepada masyarakat miskin atau beras raskin. Selanjutnya, pemberian bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Apa dana BOS yang sering diterima oleh siswa yang memiliki kartu KIP? Tahu kan? Tahu kan? Oke. Sekolah terbuka. Dan selanjutnya program pendidikan luar sekolah dan memberi bantuan tunai langsung atau BTL. Kalian tahu apa itu sampah? Tahu kan? Nah, sampah itu adalah material yang tidak terpakai lagi oleh manusia. Nah, berikut adalah aktivitas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sampah. 1. Pilah dan buang sampah pada tempatnya. Kalian ngerti? Ngerti kan? Maksudnya tuh buang sampah pada tempatnya ya. Iya, Nah, terus kalau kalian makan tuh tolong dihabiskan. Terus sampahnya tuh buang ke tempat sampah. Nah, membawa kantung belanjaan dan alat makan sendiri. Misalnya tuh kalian membawa Tupperware sendiri dari rumah. Misal kalian ke sekolah, terus kalian bawa bekal, tapi jangan pakai plastik ya, tapi pakai bekal sendiri atau alat nasi ya dari rumah ya. Kalian ngerti? Ngerti kan? Nah, terus daur ulang atau buat kompos dari sampah ya, dari sampah. Dan untuk lebih jelasnya dan kalian bisa memahami semua materi yang kakak jelaskan dari tadi, saya akan menampilkan beberapa video tentang bagaimana cara pencegahan di permasalahan lingkungan sosial. Oke, kita saksikan video berikut ya. Oke, kalian sudah lihat video di depan ini? Sudah. Nah, video di depan ini menjelaskan bagaimana pengertian dan cara pencegahan dalam permasalahan sosial. Silakan kalian simak baik-baik masalah video di depan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jenis masalah sosial. Yang pertama, sampah. Penyebab sampah, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akibat 1. Kenyamanan dan keamanan terganggu. Yang kedua, menimbulkan sumber penyakit. Usaha untuk mengatasi masalah sosial sampah. Yang pertama, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan pengolahan sampah 4R. Replace, reuse, recycle, dan reduce.
2. Sungai atau kali yang kotor. Penyebab sungai kotor yang pertama, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Yang kedua, pembuangan limbah industri tanpa diolah dahulu. Akibatnya, saat musim hujan, air meluap dan terjadi banjir. Yang kedua, ketidaknyamanan karena menurunnya kualitas lingkungan. Usaha untuk mengatasi sungai atau kali kotor, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan pengolahan sampah secara 4R, replace, reuse, recycle, dan reduce. 3. Bangunan liar. Penyebab bangunan liar yang pertama, membuat bangunan di atas saluran air, trotoar, taman kota, dan kolong jembatan layang. Yang kedua, pembangunan tanpa izin dari pemerintah daerah atau pemerintah kota setempat. Akibatnya, yang pertama, ketidaknyamanan masyarakat. Yang kedua, ketidakamanan pengguna jalan. Cara mengatasi bangunan liar yang pertama, membuat bangunan yang sudah diizinkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota. 2. Membuat bangunan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga. 4. Kemacetan lalu lintas. Penyebab kemacetan lalu lintas adalah yang pertama, pengguna jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, pengendara lebih banyak menggunakan mobil pribadi daripada transportasi umum. Akibat kemacetan lalu lintas, yang pertama, ketidaknyamanan pengguna jalan. Yang kedua, keamanan terganggu dapat menyebabkan stres. Cara mengatasi kemacetan lalu lintas. Yang pertama, sosialisasi pentingnya taat peraturan. Yang kedua, pemberian sanksi pada pelanggar lalu lintas. Yang ketiga, gerakan memakai transportasi umum daripada kendaraan pribadi.